Setelah 9 bulan Xiaomi 14T ini rilis, akhirnya gue bisa memberikan review jujur gue nih. Sampai beberapa part yang bikin gue geleng-geleng kepala. Hal pertama yang paling nyebelin buat gue adalah frame-nya ini guys, masih dari plastik. Di harga yang awal rilis tuh sempat nyentuh 7 jutaan, gue berharap tuh udah pakai ya material metal gitu ya, yang lebih solid dan paling enggak tuh aluminium lah. Terus soal desainnya, jujur aja nih ya, menurut gue ini bukan langkah maju dari versi yang sebelumnya. Banyak yang bilang bahkan desain Xiaomi 13T itu lebih cakep. Sementara di 14T ini guys, malah tampilannya tuh mirip kayak handphone entry level dari Infinix. Kemudian Xiaomi juga masih ngikutin tren tanpa slot microSD di seri 14T ini. Buat kalian nih yang biasa nyimpen data kerjaan ataupun koleksi file besar di microSD, ini mungkin bakal jadi deal breaker banget sih. Masalah lain yang gue temuin adalah anti gores bawaan layarnya nih guys. Gampang banget kegores. Padahal ini gue bukan tipe orang yang sembarangan naruh handphone loh. Nah buat lo semua yang doyan main game berat, kayak misalkan Genshin Impact, nah di sini tuh lo harus agak kompromi guys. Buat dipakai main game di menit-menit awal, ini sih memang masih aman banget. Tapi begitu suhu handphone ini naik, terutama kalau misalkan kalian tuh mainnya pakai casing, ini bakal mulai kerasa sedikit turun ataupun frame drop. Tapi kalau misalkan untuk main game ringan, kayak misalkan Mobile Legends, PUBG, kemudian yang lain, itu masih aman aja guys. Terus Xiaomi 14T ini juga belum support wireless charging. Ini cukup disayangkan banget. Selain itu di sini juga belum ada yang namanya bypass charging, yang sebenarnya ini penting banget buat yang suka main game gitu ya. Kemudian kalau kita lihat USB portnya juga belum support yang namanya display out. Beralih ke bagian kamera, yang mana kualitas kamera ultrawide ini juga nggak konsisten menurut gua. Bahkan ini cenderung drop banget ya kalau dibandingin sama kualitas kamera utama. Walaupun sebenarnya di Xiaomi 14T ini ada sesuatu hal yang menarik di bagian kameranya, yaitu Master Cinema di mode perekaman videonya. Tapi guys, setelah gue coba-coba, pas gue bandingin di mode on dan juga off-nya, kok nggak kelihatan signifikan bedanya gitu guys. Terus satu hal yang aneh juga nih guys, untuk kamera depan Xiaomi 14T ini justru bisa ngerekam video bokeh dan rapih banget hasilnya. Tapi entah kenapa di kamera belakang yang jelas kualitasnya lebih tinggi, malah nggak ada opsi video bokehnya. Ini lucu banget sih guys. Kurang lebih seperti itu ya 10 kekurangan yang dimiliki sama Xiaomi 14T ini.